Pahlawan Perang Zhongzhou bersama para jenderal. Untuk Nona Feng dan Tuan Suami. Selalu sehati dan berbahagia seumur hidup. Yuan Hongye, apa maksudmu? Tolong, selamatkan aku. Pasti melindungiku belakangan. Jangan membunuhku. Yuan Hongye, ini dia pengkhianat yang kita cari. Dulas dia. Bukankah kau selalu merasa aku tidak sebaik mereka? Maka hari ini aku akan menunjukkan padamu. Mereka terperangkap dalam cengkeramanku. Nona Feng, selamatkan aku yang mulia. Luar biasa. Aku sungguh pingsan. Aku bunuh kau. Kenapa? Cinta puluhan tahun. Kau akan mengkhianatiku. Mencinta? Omong kosong. Kalau bukan karena rencana telitiku, tiap kali kita bertemu dan bicara. Nona Feng yang mulia, bagaimana mungkin kau setia pada manusia biasa sepertiku? Menghancurkanmu di Zhongzhou, kutakdirkan sejak puluhan tahun. Sekarang aku bukan lagi bawahan Feng Zhumu, melainkan penguasa daerah yang sah. Aku laporkan ke raja. Pada hari pernikahan Feng Zhu, agen Fusang, sergap pasukan Zhongzhou. Aku, Yuan Hongye, hancurkan sisa musuh. Terluka parah. Jiwa dan raga. Demi bangsa. Ahli Feng Shui dulu bilang si bodoh ini beruntung besar. Agar keluarga Luo dapat sejahtera, nikahkan dia denganmu. Tapi kini takdirnya telah usai. Dia tak boleh tinggal lagi. Kamu harus ceraikan dia. Ngobo. Wan Yi gangguan mental. Tapi suruh ceraikan dia, aku tak sanggup. Sayang Yunzhou, ibu tahu kau sayang padanya. Tapi keluarga kita sedang terancam. Hanya bisa andalkan Qin. Keluarga Qin siap bantu. Dengan syarat kamu menikahi putri tertua mereka. Jadi saja dia harus pergi. Aku tak setuju. Wan Yi bukan alat untuk mencari untung. Dengar dulu. Aku tahu keluarga Luo jatuh. Ini sudah kupikirkan. Kalaupun bangkrut, berhutang pun, aku yang bertanggung jawab. Kamu sanggup tanggung sendiri. Yang kau pikirkan bukan hanya keluarga, tapi juga puluhan ribu karyawan. Untuk orang seperti ini saja kamu rela. Apa pantas? Keluarga Qin datang bahas investasi. Cara tepatnya, terserah kamu saja. Lagi gambar apa nih, Wan Yi? Sayang lihat, ini adalah Papa. Ini adalah aku. Wan Yi sangat jago menggambar. Papa harus simpan baik-baik loh. Papa kasih pelukan. Wan Yi, Papa sibuk akhir-akhir ini. Kamu tinggal di rumah nenek dulu ya. Di kartu ini ada banyak uang, bisa beli banyak camilan. Jangan sampai hilang ya. Tapi kalau Wani kangen Papa. Sayang, jaga dirimu. Tunggu sampai selesai, kuambil kembali. Jika gagal dengan Qin dan terjadi insiden, semoga uang ini cukup untuk menjaga hidup Wan Yi, Tuan Wang. Tuanku, Larikan nyonya muda. baik.
Tuan Wang, kita dibawa kemana? Untuk selamanya. Sikap sempurna. Hanya orang lemah tak berguna. Tidak habis pikir apa yang menarik darinya. Rela tolak aliansi Qin demi dia. Kenapa aku kalah darinya? Putri Qin, dia itu bukan tandingan Anda. Anda dan tuanku adalah pasangan sempurna. Bagaimanapun juga, sekarang penghalang sudah lenyap. Dia pasti menikahiku. Terima kasih sudah bantu menjebaknya. Ini hadiahmu. Aduh, sakit. Terima kasih Putri Qin. Terima kasih. Maju. Buat apa kamu pegang banyak uang? Biar saya yang belanjakan. Saya bisa lupa selama 3 tahun. Konik Song Show. Hari ini. Kembali hari ini. Dewa peperangan datang. Perintah Phoenix. 3 tahun lalu. Tak sangka ia muncul lagi di Zhongzhou. Semua jenderal, dengarkan. Ikuti saya ke selatan. Sambut Phoenix. Huyen Xiu Luo menghormat. Bangkitlah. 3 tahun silam, dikhianati Yuan Hongye, terluka parah hingga lupa segalanya, diselamatkan oleh putra keluarga Luo. Hati manusia susah ditebak. Anda baik padanya, ternyata dia pengkhianat sejati. Masalah lalu lebih baik dilupakan. Sekarang dia di mana? Saat Anda lenyap, dia ambil semua kemuliaan. Bahkan diangkat sebagai penguasa utara baru. Bangsawan sekarang. Kini Anda telah kembali, sampaikan kebenaran pada raja dan hukum dia. Masalah ini tidak semudah kelihatannya. Sebelum kita ketahui siapa di baliknya, jangan biarkan berita itu bocor. Identitasku harus rahasia. Termasuk putra keluarga Luo juga. Saat ini, aku belum percaya sepenuhnya. Melihat pengkhianatan dulu. Tuan Feng Zhu, saat itu Anda cedera, tinggalkan rumah. Yuan Hongye tidak pernah berhenti mengejar Anda diam-diam. Aku takut. Dia dah dapat tahu. Aku pangko ular keluar, manfaatkan momentum. Selidiki kebenaran dulu. Yuan Hongye mengkhianatiku, memperdayaku. Bantai prajurit dan keluarga Feng Zhu dahsyat. Rasa sakit ini 100 kali lipat, balas 1000 kali, dihukum berat. Prajurit Zhongzhou setia sampai mati, bertindak dalam gelap. Siapakah? Ini pertama kalinya kami berpisah sejak kenal. Semoga urusan segera selesai. Aku bisa jemput Wanyi pulang lebih awal. Nyonya, tuan muda harus masuk. Mereka menunggu. Surat cerai ini, kamu tanda bintang harus tanda bintang tanda tak. Kalau tidak, kita semua akan binasa. Aku sudah bilang takkan cerai dengan Wanyi. Dipilih putri keluarga Qin itu kemujuran untukmu. Berpikir, kemujuran itu. Aku tak butuh itu. Kenapa ditunda terus, Tuan Lu? Apa kamu merasa tidak puas dengan tawaran saya? Nona Qin. Saudari Qin, pas kau datang, mau bicara. Mas kawin bisa dinaikkan dan tanggal nikah bisa diganti. Apapun yang kau inginkan. Selama Qin Group bisa beri, aku akan kasih. Benar-benar kaya raya, Nona Qin. Dapat istri sebaik Wan Yun, sungguh kemujuran yang jarang ada bagi keluarga kami. Yang tadi kau tawarkan tak perlu. Lalu apa yang kau cari? Yang kuinginkan. Batal nikah. Ingin batal nikah. Benar dengar ini. Mau batal nikah. Akuisisi keluarga Luo bisa dibahas tapi perjodohan tidak. Aku menolak.
Apa kau tidak waras? Luo Yunzhou, kakakku yang tertarik padamu. Siapa mau beli perusahaan bangkrut berhutang itu? Penawaranku ini sungguh serius. Jangan tolak dengan tidak sopan. Aku sudah menikah, dan aku takkan bercerai dengannya. Urusan keluarga Luo, aku bisa atur. Bisa selesaikan. Dasarmu atasi ini apa? Dia hanya orang bodoh. Apa susah dilepaskan? Lelaki jantan tak korbankan istri. Keluarga Luo takkan mudah jatuh. Bicara saja manis. Hanya mainan murah dari pedagang kaki lima. Tak sebanding kontrak warga Qin. Ini hadiah dari istriku. Bagiku, nilainya lebih dari kontrak triliunanmu. Mau apa kamu? Orang bodoh itu sudah tiada. Aku bunuh dia. Luo Yunzhou, kau takkan pernah lihat dia lagi. Apa katamu? Lepaskan kakakku, Luo Yunzhou, atau aku habisi keluargamu. Dasar perempuan jahat, kenapa rusakkan hadiah suamiku? Lihat itu maskot keluarga Luo kan? Ternyata parasnya secantik ini. Cantik. Cantik tak guna buat apa? Kabarnya pikiran kekanak-kanakan. Masih pegang loli pula. Wanyi, Kau masih hidup rupanya. Ini hasil kerja kerasku selama ini. Kenapa hancurkan itu? Sudah! Diinjak saja. Tak ada banyak alasan. Harus ganti rugi. Baiklah, aku ganti rugi. Cukupkah? Masih kurang. Uang bau darimu tak kubutuhkan. Yang rusak kau ganti. Ganti 100. Persis sama. Aku Nona Besar Qin rela membuat mainan ini untukmu. Jika gila, berobatlah. Jangan cari mati di sini. Tak ganti rugi. Aku lawan. Kalau cari mati, enyahlah. Jahat. Berani pukul suamiku. Kakak berdarah. Aduh, gila. Dia memang gila. Sini orang, usir dia keluar. Berani menyentuh Nona Besar Qin. Ini akan mendorong keluarga Luo ke jurang bencana. Siapa berani sentuh putriku? Ayah, aku putri bangsawan. Malah dipukul bodoh ini di pestaku sendiri. Ayah harus membela saya. Bunuh dia. Sekarang juga. Hanya semut biasa. Berani melukai putriku. Sini orang. Tarik keluar dan penggal dia. jelas Nona Qin yang mulai lebih dulu. Gubernur, jangan salah menilai. Diamlah kau. Kalian berdua segera berlutut di depan Nona Qin. Minta maaf. Tak salah. Takkan berlutut. Aku kesal. Sudah kubilang dia hambatan, tapi kau tak percaya. Sekarang melawan gubernur, keluarga Luo akan hancur. Ibu, kenapa takut pada mereka? Dia yang salah duluan. Kamu diam. Jangan panggil ibuku. Tak ada hubungan keluarga Luo denganmu. Nona Qin adalah istri sah Yunzhou yang direstui. Milikku. Takkan ku lepas. Baik, ku beri izin. Aku nyatakan aliansi pernikahan ini batal. Kerjasama dibatalkan. Siapa yang bantu mereka? Berarti musuh keluarga Qin. Keluarga Luo terserah padamu. Tuanku gubernur, kasihanilah keluarga Luo. Aku akan buang gadis liar ini. Usir saja. Aku sudah katakan tegas. Yang tak dia suka, emas pun jadi sampah. Tak lebih dari sampah biasa. Dulu baik padamu. Kau sia-siakan mulai sekarang. Tak ada peluang usaha untukmu, Dinan. Suamiku dikelilingi kemakmuran ilahi. Tak ada yang boleh sakiti dia. Baiklah. Siapa berani lindungi Luo? Tuan Besar Luo, Nyonya, selamat. Keluarga Luo terselamatkan. Selamat apa? Keluarga Qin habisi sumber rezeki Luo. Siapa yang berani bantu kita saat ini? Perusahaan dapat suntikan 500 miliar. Harganya melonjak. Kita kini papan atas Dinan. 500 miliar? Mustahil. Pasti itu tidak benar. 500 miliar. Keluarga Qin kita saja belum tentu. Aku selalu bilang suamiku dilindungi takdir. Sekarang kita udah punya dana ini, kamu nggak perlu nikah sama cewek galak itu lagi. Lo maksudin siapa yang galak? Jelasin dong, kenapa? Bukannya lo bilang mau habisin usaha keluarga lo, kenapa belum dibuat? Ayah, lihat dia. Dana keluarga Luo. Jumlah besar, sumber mencurigakan.
Sampaikan perintah saya. Segera bekukan semua aset grup Luo, seluruh hartanya. Tuanku Gubernur, jangan seperti ini. Sombong benar atas dasar apa? Dasar apa? Karena aku gubernur Nan. Gubernur itu apa hebatnya? Luar biasa. Tidak tahu apa-apa. Gubernur penguasa Provinsi Nan. Bahkan sang perkasa dari Zhongzhou, Tuan Huyan Xiulu, paling tidak hormati ayahku. Oh ya, nanti dia akan hadir secara khusus di jamuan pertunanganku. Kamu memang suka mencuri kesempatan. Dasar idiot. Tuan Perang Dewa bukan demi keluarga Qin kami. Justru bukan untukmu. Utusan Tongzhou hadir. Ternyata utusan Zhongzhou benar datang. Mungkin wakil God of War. Saya utusan Feng Zhu Zhongzhou untuk melamar Tuan Muda Luo. 10 villa puncak gunung triliunan, 100 supercar dunia, pavilion harta langka kolektor, dan dokumen penting. Proyek investasi 50 miliar telah direalisasikan. Tadinya hadiah, kok jadi mahar? Ini perjodohan Qin dan Lu. Kenapa Feng Zhu yang bawa mahar? Paham sekarang. Mungkin Tuhan Perang dengar kabar bahagia gubernur. Kirim utusan wakili Qin melamar. Utusan lamaran. Kakakku sayang. Bayangkan seluruh selatan. Siapa lagi selain gubernur kita yang terhubung dengan Feng Zhu Zhongzhou? Apa mungkin keluarga Luo yang nyaris bangkrut? Hei! Putraku memang benar. Pasti atas berkat Tuhan Perang pada gubernur. Balasan atas pengabdian besar saya pada provinsi ini. Kalau begitu, semua ini milik warga Qin. Pertunangannya sudah batal. Bawalah semuanya kembali ke gubernuran. Hentikan! Siapa berani ambil mahar Feng Zhu? Tuhan Perang, mahar ini dari Feng Zhu sendiri, bukan milik warga Qin sama sekali. Feng Zhu, bukan sudah lama hilang. Feng Zhu telah kembali memimpin Zhongzhou. Dia ada di sini. Dia, benar Feng Zhu. Kenapa pada lihat-lihat aku? Bukan Feng Zhu aku, hampir. Apa yang kalian harapkan? Hanya orang gila yang tak berharga. Tak mungkin dia Feng Zhu yang terhormat itu. Jika dia Feng Zhu, kalau begitu akulah Raja Daxia. Beriap, kedudukan mereka tak layak diolok orang sepertimu. Lantang, pantas dihukum. Maksudku, Feng Zhu, dia berada di selatan, bukan hadir di pesta ini. Pahlawan perang. Anda katakan mahar ini dari Feng Zhu, jadi Anda ingin aku menikahi keluarga Feng Zhu Zhongzhou? Iya. Nikahi Feng Zhu pasti bagus. Selesaikan urusan keluarga Luo. Dan juga bisa menikah dengan orang yang kamu idam-idamkan. Sayang, jangan berkata seperti itu. Hanya kamulah istriku. Tidak masalah, Wan Yi tak keberatan. Jika kamu mau, Wan Yi akan menceraikanmu. Wan Yi, jangan ulangi ucapan itu sekalipun. Saat menikahimu dulu, ku bersumpah setia seumur hidup. Jika hianati sumpah, biar langit murka. Sudah. Tidak cerai lagi. Kalian berani lawan perintah Feng Zhu. Mau mati. Aku pikir aula ini akan jadi tempat kematian kalian. Tuhan Perang, bolehkah ku mohon kepada Feng Zhu cabut keputusan ini? Apa? Inilah istri saku. Sudah menikah 3 tahun, cinta kami tak goyah. Mohon izinkan kami bersama. Habislah kita, keluarga Luo pasti binasa. Tak sangka dia sungguh mencintaiku. Berani tolak lamaran Feng Zhu. Benar-benar memuja istri polosmu. Kini kau buat Feng Zhu murka, lihatlah akibatnya. Aduh. Tuhan Perang, jangan dengarkan dia. Keluarga Luo masih milikku dan Feng Zhu telah melamar. Keluarga Luo kami sangat bersedia. Tuhan Perang, Feng Zhu sangat bijaksana. Tentu tak akan memaksa, ya. Tuan Luo begitu setia pada istrinya. Halangkah, kupikir Feng Zhu pasti. Hormati pilihan Luo, adapun maharnya anggap saja. Berkah dari Feng Zhu untuk kalian, tak usah dikembalikan. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Mulia Tuhan Perang beri izin. Menantuku sederhana ini benar-benar dilindungi dewa. Kok bisa begini? Biarkan begitu saja. Yang Mulia Dewa Perang, Luo Yunzhou melanggar perintah Phoenix Lord, hukumannya kenapa malah membela dia? Disetujui Dewa Perang dan Phoenix Lord. Keluarga Qin berani sekali mengganggu pernikahan dan menekan keluarga Luo. Pantas dihukum apa? Yang Mulia Dewa Perang, jangan percaya omong kosong anak kecil ini. Semua ini salah paham. Kami tak tahu keluarga Luo akan mendapat perhatian Phoenix Lord. Itu Dewa Perang sendiri. Seberani apapun kau, aku tak berani mencuri suami Phoenix Lord. Siapa berani begitu?
Tadi kau sombong bilang Dewa Perang harus hormatimu. Diam sekarang. Oh, bukan siapa-siapa untuk berbicara. Berani menghina Nyonya Muda Luo? Mati saja. Qin Huaiyuan korupsi jabatan. Gubernur Selatan dicopot, keluarga Qin dicoret. Hidupku. Keluarga Qin menyesal, mohon beri kesempatan. Lepaskan keluarga Qin. Baru sadar sekarang. Saat salah, di mana pikiranmu? Pemaafan bukan wewenangku. Milik Tuan Muda dan Nyonya Muda Luo. Tuan Muda Luo. Nyonya Muda, mohon kasihanilah kami. Beri kami jalan keluar hidup. Wan Yi mau maafkan mereka. Dia hancurkan bonekaku. Harus ganti? Baiklah. Aku buatkan 100 boneka sendiri. Keluarga Qin berakar di selatan. Jika mereka jatuh, rakyat biasa akan ikut menderita. Kalau begitu, hukum Qin dengan serahkan setengah harta. Periksa semua anggota keluarga Qin. Bagaimana, Tuan Muda Luo? Wan Yi, menurutmu, lagi pula kaulah yang terluka. Aku ikuti suamiku. Maka taatilah keputusan Tuanku Perang. Sampaikan terima kasih kami pada Phoenix Lord. Aku yakin Tuanku Feng pasti memahami maksudmu. Terima kasih Tuanku Perang. Terima kasih Tuan Muda dan Nyonya Muda. Sudah tolong kami, pergi saja. Makan malam berlanjut. Tuanku Perang datang dari jauh. Yunzhou akan menyambutmu. Tuan Muda Luo terlalu baik, tidak perlu repot. Aku datang atas perintah Feng Zhu. Hadiah sudah tiba. Saatnya aku pulang melapor. Sampai jumpa lagi. Selamat, ibu utama keluarga Luo. Terhormatnya keluarga Luo sampai dipilih Feng Zhu. Kini Luo jadi tumpuan di selatan. Mohon dukungan di dunia dagang ke depannya. Tentu saja. Apakah benar Feng Zhu muncul lagi di Zhongzhou? Benar adanya. Memang ada desas-desus soal Feng Zhu muncul kembali. Tapi itu cuma gosip. Tenanglah, tuanku. Feng Zhu mungkin telah tiada. Sampah! Di mana jasadnya? Dulu aku kerahkan pasukan terbaikku. Rumah Feng Zhu dikepung ketat, tapi dia masih bisa kabur. Saya mengerti salah. Segera selidiki ke Zhongzhou. Katanya ada yang mirip Feng Zhu di Zhongzhou. Apa betul kebetulan? Istrimu sendiri itu sepupumu. Sebenarnya kau siapa? Kesetiaanku pada tuanku seterang matahari dan bulan. Saya sendiri selidiki. Jika benar pengikut Feng Zhu, saya sendiri yang habisi. Ini kesempatan terakhirmu. Keluargamu akan dianggap sekutu Feng Zhu. Semua akan musnah. Tenang saja, tuanku. Saya takkan mengecewakan tuanku. Paman Wang, kukira kau setia. Rupanya berani mengkhianati. Hamba tahu salah, ampuni hamba, beri kesempatan hidup. Saat kau bantu Qin Shuang, pernahkah kau pikir untuk biarkan Wan Yi selamat? Suami. Lawan saja orang begitu setimpal. Bantai saja dengan kayu. Karena hamba hilang akal sesaat. Ampunilah hamba ini. Jadi ceritakan terus terang, rahasia apa lagi yang kau punya? Tidak ada lagi. Kesempatan kau sia-siakan. Suami. Sebelum ku hantam hari itu, ku dengar ia menggumam. Nama macam Markis Utara. Markis Utara? Apa artinya semua ini? Kenapa Markis Utara terlibat dalam rencana bunuh Wan Yi? Hamba takut bicara jujur. Jika tak bicara, saya pasti mati. Ampuni saya. Saya hanya punya Namamu yang menyuruh. Katanya wajah Nyonya Muda sangat mirip buronan utara. Bunuh buronan itu dapat imbalan, ingin gunakan Nyonya Muda sebagai alat. Disuruh dekati Markis Utara dan habisi Nyonya Muda. Berani sekali. Urusan keluarga Luo tak perlu campur tangan orang luar. Tuan Muda, ampuni saya. Saya tidak seharusnya terima manfaat pamanku lalu ganggu Nyonya Muda. Matanya hanya uang. Bawa pergi dan serahkan ke Dewan Hukum. Tuan Muda, ampuni saya, Tuan Muda. Apa hubungan pamannya dengan Markis Utara? Keponakannya adalah permaisuri perang utara, Song Mian. Mereka ingin ia dihargai agar seluruh keluarga terlindungi oleh utara. Jadi anjing utara. Jika mukaku mirip buronan utara, takut dicap musuh mereka. Tidak takut, Wan Yi. Tenang saja. Bahkan jika kamu diburu, apa yang penting?
Selama aku ada, aku akan lindungi kamu, meskipun kamu punya kesalahan masa lalu. Kuhadapi semua bersamamu. Yunzo, terima kasih. Wan Yi, kenapa kamu seperti berubah sedikit? Sepertinya tiba-tiba dewasa. Mungkin karena pukulan tongkat itu saja. Sayangku. Maaf Yunzo, aku harus berbohong demi dendam. Semoga kau maafkan aku saat itu. Bisa memaafkanku. Keringkan rambutmu, nanti sakit. Baiklah. Wan Yi, nenek akan berulang tahun besar. Sudah nikah, 3 tahun belum pernah lihat nenek. Ikut pulang kali ini. Kali ini aku hadapi pamanku, siapapun yang ganggu orang penting. Tunggu, apa katamu tadi? Aku yang paling kamu cinta. Tentu saja. Siapa lagi selain kamu? Wan Yi. Aduh. Wan Yi, beri salam. Selamat siang, Nenek dan Paman. Selamat siang, Bibi. Sikapmu bagus. Meskipun bukan istri baru lagi, kamu selalu disembunyikan di rumah. Pertama kalinya datang ke rumah Nenek. Terimalah angpau ini. Terima kasih, Nenek. Ayo duduk. Bukan maksudku menyalahkanmu. Kamu memang laki-laki idaman. Kenapa malah nikahi perempuan seperti ini? Aku nggak bodoh. Aku bisa perkalian 9 dan buat kerajinan. Juga bisa ngetik komputer. Perempuan seusia kamu kok kelihatan masih seperti anak kecil. Beda apa dengan orang tidak waras? Anakku 9 tahun saja lebih pandai. Bisa cuci atau masak. Tidak bisa. Tidak tahu urusan rumah. Harus selalu dilayani. Lun Ho, kamu menikahi istri atau merawat sesosok dewa? Kalau memang aku merawat dewa, itu bukan uang pamanku yang habis. Ada apa kamu? Yunzo, aku pamanmu. Dia orang asing, kamu benar-benar salah. Malah bela dia. Dia istriku. Nama dia ada di buku keluargaku. Kami satu-satunya keluarga. Yunzo, pamanku hanya cari istri terbaik untukmu. Harus sejajar soal latar belakang keluarga. Kalian tak cocok sama sekali. Kenapa tidak cocok? Bibi, kamu tidak tahu. Aku ini pembawa hoki besar. Bahkan suamiku akui aku pembawa rezeki. Sejak aku menjadi bagian keluarga Luo, nasib mereka terus meningkat. Sekarang malah punya duit melimpah. Jangan sok pahlawan. Hidupnya enak itu karena apa? Urusanmu apa? Yunzo, kamu itu pewarisah keluarga Luo. Sibuk main sama si tolol itu. Bisa apa kamu kelola bisnis keluarga Luo? Tidak usah ikut campur. Mikirin nasibmu sendiri saja. Nanti saja tidak ada tempat untukmu. Apa katamu? Berani kau usir pamamu dari keluarga Luo? Kau ini hanya anak kecil sombong. Dengarkan, keluarga Luo ini kami bangun bersama-sama. Sudah merasa hebat, pengen usir aku. Biar aku tanya balik. Coba tanya para senior keluarga Luo atau ibumu setuju apa tidak. Biar aku juga tanya sesuatu. Orang yang berusaha membunuh istri muda keluarga Luo masih layakkah di keluarga Luo? Siapa berani bunuh Wan Yi? Ibu, ini harus ibu tahu. Aku lakukan demi keluarga kita. Lebih baik bicara jujur dulu. Keluarga kita tidak bisa terima pelaku kekerasan keluarga. Mubo, keponakanku bernama Song Mian. Dia berikan aku lukisan wajah 2 tahun silam. Konon ini buronan rahasia utara, si bodoh ini. Wajahnya identik dengan buronan, hampir pasti target pencarian utara. Mungkin saja pura-pura gila dan tolol. Betul-betul benar, Ibu. Utara janjikan hadiah besar pada siapa bunuh penjahat akan mendapat imbalan besar. Oh, bukan demi uang imbalan aku lakukan ini. Tapi kalau biarkan penjahat ini tinggal di rumah, seperti pasang bom waktu di dekat kita.
Aku tahu Wan Yi lebih dari siapapun. Tanpa selidik kalian ingin bunuh istriku. Kira-kira aku ini mayat saja. Wan Yi bukan penjahat keji, meski dulu dia telah lakukan kesalahan. Sebagai suaminya, aku akan bertanggung jawab bersamanya. Perlu selidiki hingga akar masalah. Masih belum pasti apakah Wan Yi benar-benar orang yang dicari itu. Tanpa selidiki, kalian bertindak gegabah. Tidak boleh begitu. Ibu, ini semua aku lakukan demi keluarga kita. Dia kan cuma seorang tolol. Mati ya sudah, apa pentingnya? Berani kau panggil aku idiot lagi? Lepaskan saya. Kamu ini benar-benar... Dengarkan baik-baik. Saya bukan cuma bodoh, saya juga bisa nekat. Hari ini kalau kamu nggak minta maaf, kalau sudah marah, saya sendiri nggak tahu apa yang bakal saya lakukan. Nanti kamu lihat sendiri apa... Yunzo, kenapa kamu diam saja? Itu pamanmu sendiri. Wan Yi, lepaskan dia. Kamu ini benar-benar... Paman, bukti korupsimu masih ada padaku. Kalau tak mau masuk Dewan Hukum, minta maaf pada Wan Yi dan mundur dari keluarga Luo. Apa? Kamu suruh aku minta maaf pada si bodoh itu? Ibu, tolong hentikan Yunzo. Halo, Dewan Hukum. Hei Yunzao, Yunzao. Saya menyesal. Saya tak boleh suruh pembantu Luo lukai Wan Yi. Ada lagi. Jangan panggil dia bodoh. Saya juga bersalah. Tolong maafkan kami. Ya. Berani benar. Siapa berani buat Bibi Jenderal Utara minta maaf? Kami hormat Jenderal. Nenek, ayo duduk. Sejak kecil sampai besar, saya dibesarkan oleh nenek. Tak usah hormat sedalam itu. Dulu kamu tinggi, kini zaman berubah. Kita keluarga sendiri, tak usah sungkan. Ini hari besar nenek, ayah kirim aku ucapkan. Tapi, tadi di luar aku dengar ada yang paksa bibiku minta maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang berani ganggu kamu. Oh Mian, tolong bela bibimu. Kalau bukan kamu datang hari ini, bibiku pasti hancur diganggu penjahat dari daftar buronan itu. Oh, daftar buronan? Ayah, si tolol ini. Persis seperti orang dalam daftar buronan rahasia itu. Jadi bibiku mikir harus cari cara buat singkirin dia, tapi tak disangka. Yunzo usir pamanku dari Luo dan suruh kami minta maaf pada si tolol ini. Orang goblok ini beneran bisa jadi Feng Shui. Aku hanya perlu uji dia, aman saja. Buruan utara sudah tertangkap. Tapi mereka memang mirip. Salah kenal sih, masih bisa dimaafkan. Setuju juga, ya, Kak Wen Xiao. Kamu kenal. Kami besar bareng dari kecil, teman dekatlah. Yunzo, dulu kamu berjanji akan menikahiku. Baru pergi 3 tahun, kamu sudah nikah sama orang lain. Bener tuh, Yunzo. Kalian pasangan sejak kecil. Cepet cerai sama Lin Wan Yi, lalu nikahi Song Mian saat pesta ulang tahun ibu tua. Ini juga untung 2 kali. Kita jadi makin keluarga. Janji kecil dulu hanya main-main, mana bisa serius, apalagi. Aku sudah menikah, itu bukan soal besar. Ceraikan saja. Apa alasanmu cerai? Siapa kamu? Terlihat benar-benar tolol. Dia bukan orang normal. Yunzo, apa yang kau lihat pada dia? Dipaksa nikah ya? Dipaksa dulu, beberapa tahun silam. Entah dari mana dia ambil perempuan tolol ini, cuma karena ahli Feng Shui bilang perempuan bodoh bawa hoki. Katanya bisa bawa kekayaan untuk keluarga Luo, jadi dia nekat menikahinya. Kata kakak juga, hoki perempuan tolol ini sudah habis. Udah nggak berguna lagi. Kalau masih di samping Yunzo, malah menghancurkan masa depannya. Oke, sekarang aku paham. Ternyata kau cuma alat buat mendatangkan hoki. Ngomong apa sih kamu? Malah kamulah alatnya, keluargamu juga semua alat. Terlalu berani. Wan Yi, tenanglah dulu. Kayaknya dia sengaja bikin keributan. Kami ini keluarga Mian-Mian loh. Bicaralah santai, tapi kurang ajar pada sang pejuang. Ada apa dengan sang pejuang? Aku bahkan kenal Huyan Shuluo dari Zhongzhou. Dia nggak sepedean lu. Dia juga ramah kok sama kita-kita. Kamu kenal Huyan Shuluo? Aku malah kenal Feng Ju. Serius, aku kenal. Nggak percaya? Tanya suamiku sendiri. Huyan Shura baik pada kami. Memberi kami hadiah. Rumah besar, mobil mahal, dan tumpukan uang. Jangan pamer, itu hanya hadiah dari keluarga Feng Shui. Semua itu buat Yunzo. Kamu nggak kebagian 1 sen pun. Miliknya ya milikku. Orang tolol, kamu harus paham beda langit dan bumi antara kenal dewa perang dan jadi dewa perang. Karena kurang ajar kamu barusan saja, aku bisa hapus keluarga Luo dari muka bumi Zhongzhou.
Apa sih hebatnya God of War? Kamu memang hebat. Kamu saja belum menikah. Jangan-jangan. Kamu yang tidak bisa menikah ya? Berani-beraninya kau. Aku akan tutup mulutmu. Gila kau. Aku bunuh kau. Ancam aku lagi. Aku gigit kau sampai mati. Tuhan Perang, Wan Yi pikirannya tidak utuh. Anda tidak akan marahi anak kecil itu, kan? Tadi kamu marah kita bilang dia bodoh. Sekarang malah sepakat dia bodoh. Beda dong gangguan mental sama bodoh. Ibu tua yang menyebalkan. Sudah, cukup. Lebih baik robohkan kuil daripada batal nikah. Song Mian baik. Sayangnya Yunzo kurang beruntung. Benar-benar lemah, tidak punya tenaga sama sekali. Meskipun kau berpura-pura gila, aku yakin nanti rahasia itu tak bisa kau sembunyikan lagi. Biarkan Yunzo memikirkannya dulu. Kami lama bersama, Yunzo hanya kesal aku pergi tanpa izin dulu. Kunjungan saya kali ini juga untuk ulang tahun Nyonya Tua. Butuh bantuan Nyonya Tua untuk urusan penting. Oh, ada urusan penting apa yang perlu bantuan saya? Ini soal mantan God of War Zhongzhou. Waktu pernikahan Feng Zhu dulu dibunuh oleh musuh. God of War Zhongzhou gugur demi Feng Zhu, tapi ia meninggalkan anak yang diselamatkan oleh Markis Utara. Ada apa dengan Wan Yi? Hanya terselip saja. Anak ini sejak cedera berat, banyak meninggalkan efek sisa. Kabarnya Nyonya Tua mengenal Dr. Gu. Apakah bisa meminta Dr. Gu juga memeriksa anak ini? Putra Marti rupanya, Tuanku Feng keturunan pahlawan. Kebetulan ulang tahunku, Dr. Gu juga diundang. Dr. Gu pasti tidak akan menolak. Tuanku Hou baik hati. Anak ini diberi yang terbaik. Datang ke Zhongzhou kali ini sangat mahal. Anak yatim piatu ini tinggal di hotel terbaik. Hou penuh budi luhur. Aku pasti akan segera meminta Dr. Gu memeriksa anak ini. Kami hanya orang biasa, tapi ingin bantu keluarga martir. Tunjukkan niat baik. Malam ini aku tinggal di rumahmu ya, jangan tolak. Mana mungkin? Aku nenek tua ini justru suka keramaian. Jika kau Tuanku Feng, tidak mungkin kau membiarkan anak ini jatuh ke tangan kami dari utara. Kartu kamar ini tunggu kau ambil. Kalau sampai atas, jasa besar saja. Jika tidak, aku bunuh kau. Apa yang Song Mian incar tak ada yang berani rebut. Tuanku Feng, kini kau tak bisa sembunyi. Tolong, ada pencuri. Lanjut saya. Kenapa menyerangku tengah malam di kamar? Tunggu. Suami, ada Ada apa ini? Istri tololmu tadi malam masuk ke kamarku mau ambil kartu kamar. Harusnya panggil dia. Penguasa Feng Zhu, kamu pasti utusan Yuan Hongye. Untung saja aku sudah bersiap. Feng Zhu segala. Suami, tadi aku lihat ada bayangan orang di sini seperti sembunyi-sembunyi. Kayaknya juga masuk ke kamarnya. Aku masuk untuk membantu. Dia bersembunyi di balik pintu dan menyerangku dengan pisau. Kamu bilang dia mau mencuri, ada bukti. Berkat aku ada di sana, dia tidak Kamu bicara apa sih? Kalau kamu tidak percaya, buka HP-mu. Kamera pasti menangkapnya. Ini dia bagian itu. Perhatikan, itu cuma pembantu, tak perlu takut. Dewa Perang, sekarang kamu pasti percaya. keluar dari kamarku. Sekarang juga. Suamiku, dia sangat kasar. Kenapa sepatumu belum pakai? Aku lupa. Kalau bukan karena saya yakin dia sudah tewas sebelum kabur, hari ini benar-benar terjebak dalam tipu Song Mian. Yuan Hongye. Atraksi ini baru permulaan.
Selamat hari lahir Ibu Tua. Keluarga Jin Selatan datang memberi ucapan. Mempersembahkan batu Gyeokrui ini, semoga ibu tua selalu beruntung. Keluarga Wang Selatan datang memberi hadiahkan ginseng 1000 tahun. Semoga ibu tua panjang umur. Terima kasih banyak. Aduh, Mana? Wan Yi dengar kamu suka barang antik. Sengaja beli botol keramik King Hua Yuli Hong dari toko antik Jiangdu untuk... Semoga nenek selalu tertawa dan panjang umur. Oh, inilah Jinghua Yuli Hong yang sangat aku sukai. Lihat pola dan ukirannya cantik sekali. Anda baik, semoga segera punya anak. Pahlawan utara tiba. Ternyata pahlawan sendiri datang. Keluarga Qi benar-benar dihormati. Konon pahlawan wanita dari utara, diasuh ibu tua, dipersiapkan jadi menantu. Karena itu, Nyonya muda Luo pasti tertekan. mana? Ini hadiah dari saya untuk nenek. Wah, kenapa bisa ada dua King Hua Yuli Hong yang sama persis? King Hua Yuli Hong dinasti Yuan sangat langka. Di Jiangdu hanya ada satu asli, tapi kini dua muncul bersamaan. Jadi salah satunya pasti palsu. Takutnya ada orang berpura-pura baik sengaja beli barang palsu. Diberikan ke nenek hingga Kak Yunzo terseret. Lin Wanyi, kamu terus merendahkanku. Hari ini entah kamu Feng Shui atau bukan, aku tetap akan membunuhmu. Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin aku kasih barang palsu ke nenek? Ini kan belinya di toko antik Jiangdu, bukti pembayaran masih ada. Mana... Kak Yunzo, toko antik pun bisa jual barang palsu. Kesalahanmu adalah membiarkan orang bodoh memilih barang berharga ini. Benar juga. Dengan otaknya, kalau dia bisa tahu harus pulang saat hujan saja sudah bagus. Pasti bakal tertipu. Kedua fase ini sama persis. Kenapa kamu yakin yang ku beli palsu? Menurutku malah yang kalian punya itu palsu. Kedua King Hua Yuli Hong ini, komposisi indah, corak cerah, keduanya tampak asli. Mana? Anda lupa satu hal penting. Yang asli pasti punya tanda di dasarnya. Ada tulisan Zizeng dinasti Yuan, yang palsu tidak. Ternyata memang benar. Satu ada tandanya, satu tidak. Jadi kado dari Mian-Mian itu asli. Tidak mungkin. Sekarang, aku ingin lihat alasanmu nanti. Sayang, kita tertipu. Kita habiskan 5 juta yuan untuk vas itu. 5 juta? Hanya beli barang palsu begini. Uang keluarga kami bukan uang angin. Sial sekali. Bagaimana Yunzo bisa menikahi orang tolol seperti... Waktu ku beli, aku juga tidak tahu itu barang palsu. Masih berani melawan? Cari dipukul. Lihat tempatnya. Mubuh. Ibu memang manjakan dia. Bibi, dia bukan bodoh. Hanya ingin hemat, beli murah tapi ingin hasil maksimal, malah gagal sendiri. Kenapa kamu bisa bicara begitu? Harga asli King Hua Yu Hong bukan cuma 5 juta, tapi 20 juta yuan. harganya selangit. Tak sangka dia bisa berpura-pura juga. Wan Yi hatinya bersih, tak seperti kalian yang penuh tipu. Sayang, pasti kita ditipu toko antik curang. Aku sekarang cari mereka. Sudah transaksi selesai, pembeli tanggung resiko. Setelah dibeli, malah tak berguna. Terus bagaimana ini? Di hari ulang tahun penting Apo, kasih hadiah palsu sungguh menyedihkan. Wan Fi, Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Luho. Selesai acara, kalian langsung cerai. Ibu, tenanglah. Meskipun bukan asli, niatnya bagus. Saya terima kok, tapi tunggu dulu. Ini bisa mencemarkan nama ibu di kalangan kolektor. Menurutku, niat baik ini. Tolak saja. Kamu mau apa? Ini adalah perwujudan perasaan Wan Yi. Bagaimana kamu bisa... Palsu tetap palsu tanpa belum pernah kulihat ada orang gunakan barang palsu untuk tunjukkan niat baik. Jika benar-benar serius, persiapkan. Pesta ulang tahun sebentar lagi dimulai. Aku harus cari hadiah di mana lagi? Kamu semua jelas ingin mempersulit. Aku tidak begitu, karena kamu tidak bisa bawa hadiah pesta ulang tahun. Lebih baik jangan ikut tampangmu memang sudah tolol, tapi jangan-jangan juga tidak punya rasa malu. Ingin merendahkan Feng Shui ini sampai ke tanah. Terlalu muda dan belum siap. Sayang, aku juga sudah siapkan hadiah kecil untuk nenek loh. Kapan kamu persiapkan itu?
Saat datang ke Jiangdu, aku sengaja persiapkan kejutan kecil untuk nenek. Meskipun kakak ini buruk rupa dan mulut lancar, dia benar tebak bahwa aku telah siapkan sesuatu. Berani sekali kamu kotak sekecil ini. Apa isinya yang bagus? Lebih baik buka saja agar semua bisa lihat. Betul. Bagus juga, biar kita semua lihat dunia si tolol ini. Kejutan seperti apa? Ini apa? Bukan hanya pil biasa. Salah, ini pil abadi pemberi umur panjang. Ini pil abadi pemberi umur panjang. Pil abadi. Haha, bikin aku ngakak. Tak sangka, orang tidak waras ini ternyata memiliki imajinasi sangat kaya. Sampai buat pil abadi sendiri. Memang benar-benar tolol. Kamu memang hebat, Lin Wei. Masih aja pamer segala, belum cukup malu-maluin. Wei Yi, kamu serius? Aku jujur, ini pil ajaib beneran. Obat langka serba bisa, beri awet muda dan panjang umur pada siapa saja. Terkesan nyata, tapi hanya cerita. Hampir saja aku percaya kalau bukan dari mulutmu sendiri. Mau percaya terserah. Ini hadiah dari saya. Nenek lihat dong, ini beneran barang bagus loh. Kelihatan murah banget. Pasti beli di lapak pinggir jalan. Berani sekali memberi hadiah sampah. Dibanding hadiah dari Man-Man, jauh beda. Hadiah dihargai dari perasaan, bukan harga. Saya terima kejutan kecil ini, tapi si nenek kok jelas-jelas berat sebelah. Waktunya teh ulang tahun. Nenek, minumlah teh panjang umur ini. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat. Bagus sekali. Mantap! Nenek, ibu tua, Lin Wanyi. Kamu tega meracuni nenek? Tidak ada. Bukan aku, Bu. Jangan takut-takuti kami dong. Pasti wanita jahat itu mengutak-atik tehnya. Nona tua begitu baik padamu. Balas kasih dengan hianat. Aku hanya menerimanya. Kenapa disalahkan? Cerita semua. Cepat, apa masalah teh ini? Tuanmu Itu adalah teh kepanjangan umur kesukaan ibu tua. Isinya campuran ramuan herbal mahal. Tidak ada yang mengutak. Jangan mengelak. Pasti kalian sudah sepakat dari awal. Aku hanya menegurnya sedikit, dia malah berniat membunuhku. Tangkap mereka berdua dan hukum mati di sini saja. Kenapa masih berdiri saja? Segera panggil ambulans. Tunggu dulu, saya lihat sendiri. Ini Dr. Gu Qiankyu. Ternyata dia juga hadir. Tabib legendaris yang merebut nyawa dari kematian. Nenek Ki pasti selamat. Dokter Gu, untung Anda datang. Selamatkan ibu saya. Tenang dulu, Pak Ki. Saya periksa nadinya dulu. Dokter Gu, apa kondisinya? Nyawanya dalam bahaya besar. Dokter Gu, apa nenek benar-benar diracun? Bukan keracunan. Meski bukan racun, pasti karena si bodoh ini yang membuatnya marah. Tetap saja, ini salah. Ya, sejak dia masuk keluarga Ki, suka bikin ribut dan sembarangan. Nenek sudah tua, tak kuat diganggu terus. Dia bikin nenek sakit. Aku sudah bilang jangan suruh nenek pergi. Sudah ku bilang biar nenek di rumah, tapi kamu tetap bawa dia. Kini nenek jadi sakit gara-gara kamu. Pasti ada alasan nenek tiba-tiba sakit. Kenapa hanya menyalahkan Wanyi? Bukan aku yang buat nenek marah. Tunggu, ini bukan waktu untuk bertengkar. Dokter Gu, ibuku sakit apa sebenarnya? Ibu Tuan Ki punya penyakit rahasia. Ditambah konsumsi banyak tonik. Kue-kue tadi, ada tonik di dalamnya. Ganggu aliran darah. Dari kini, kondisi kritis. Dokter Gu, ada yang bisa kita lakukan? Atas nama Dewa Perang Utara, dengarkan aku. Sembuhkan nenek. Bukan maksudku membiarkan nenek. Diperlukan obat khusus untuk menekan energi darah. Tanpa itu, dewa pun tak akan bisa apa-apa. Buruk sekali. Lupa bawa kotak obat. Lalu bagaimana? Obat ajaib, cepat. Pil sakti untuk nenek. Bukan saatnya lagi memikirkan pil sakti. Kamu benar-benar gila. Apakah pil ini bisa selamatkan nenek? Jangan bercanda, pil sampahmu siapa berani minum. Benar, obat ini tanpa panduan. Entah asli atau palsu, kita tidak bisa membiarkannya mencoba obat ini dengan risikonya. Pernah kulihat pil ini.
Wan Yi, benar pil ini bisa kendalikan aliran darah? Bisa. Kalau begitu tolonglah kamu mencoba. Kamu begitu percaya dia? Nyawa nenekmu juga penting. Jika salah makan dan sampai mati, bagaimana nasibnya? Lebih baik cepat putuskan. Lebih baik cepat putuskan. Ibu tua Nyonya Ki tiba-tiba sakit. Dari nadinya tak akan lama bertahan. Gu Qiankyu, sebagai tabib hebat, tidak bisa berakupuntur. Tidak ada gunanya. Penyakit ini akibat bertahun-tahun menumpuk, sulit muncul. Justru karena obat itu sendiri. Bagaikan kunci pembuka penyakit, bak air bah dan buas. Tak terkendali. Pada, kau hanya tabib gagal. Mian, buat apa salahkan tabib sekarang? Ayo segera putuskan sesuatu. Wan Yi ku percaya dia tak akan bercanda soal nenek. Jika salah, biar Luo Yunzhou tanggung jawab. Dokter Gu, silakan beri obat. Yunzu, kau gila. Ibu, kondisi nenek semakin parah. Kita harus berani ambil risiko. Ayo kita coba. Nyonya tua, tolong buka mulut. Minumlah, Nyonya tua. Aduh. Wah, Kok bisa seperti ini? Sudah ku bilang jangan makan obat sembarangan. Kok malah percaya orang bodoh ini? Dasar otak batu, berani sekali menipu di sini. Ini hari besar ulang tahun ibuku. Jika terjadi sesuatu, kau pasti ikut mati dengan... Saya sungguh tidak berbohong. Pil itu. berani kau. Bagaimana keluarga lu bisa punya kakak setegah Yunzu sampai percaya dia? Hasilnya bagaimana? Kalau nenek sampai meninggal, kamu pasti menyesal seumur hidup. Aku baik-baik saja. Kalian jangan ganggu Wan Yi lagi. Nenek, sudah lebih baik. Aku sudah lebih baik. Rasa sakit tadi sudah hilang. Detak jantungmu stabil, keluhan lamamu menghilang. Ternyata tadi kamu muntah darah hitam. Berkat pil ajaib itu, Pil murahan ini bisa sembuhkan orang. Dokter omong kosong apa berani bilang anak tolol ini? Kupikir kau hanya orang terkenal palsu. 3 dekade aku tabib. Tidak pernah dusta penyakit, benar-benar karena pil ini. Percayalah padanya, lihatlah Wan Yi, ia sungguh ingin menyelamatkan nenek. Kita malah salah menuduh dia. Aku sudah bilang, obatku bukan murahan. Ini pil suci langka yang sangat jarang ada di dunia. Bau ini, apakah ini pil Kian Kun? Mungkin itu nama aslinya. Tapi aku lupa. Kupanggil saja pil suci. Benar-benar tak waras. Pil yang terus terngiang. Tidak sadar sama sekali. Cuma obat biasa. Kenapa kau sebegitu terkejutnya? Obat ini apa istimewanya? Karya ahli dari segala arah, 10 tahun karya untuk raja, pil keabadian. Hanya 10 biji sesia. Hanya 10 biji. Milik warga raja. Sangat berharga. Bukan, kalian percaya semua katanya? Orang gila yang ditemukan keluarga lo, mana mungkin punya barang istana? Betul. Hanya kebetulan pakai obat pasar jalanan lalu menyelamatkan si tua lalu pamer. Jangan sok bijak seperti Gu Qiankyu, matamu pasti buram. Pil biasa saja disangka pil ajaib. Bau itu tidak bisa menipu. Saat masih muda, pernah belajar di istana, sempat lihat pil ini. Pengalaman tak terlupakan. Inilah dia. Benar-benar. Kalau begitu berharga, pasti mahal sekali. Murahan. Benda langka ini tak bisa dinilai dengan uang. Dahulu ada kerajaan. Raja tolak tawaran 10 kota. Astaga, ini permata sangat berharga. Saya yang tua ini bisa nikmati benda seharga ini benar-benar anugerah. Tidak anehkah? Obat setara puluhan kota justru tak diambil. Wanita biasa seperti dia mana mampu dapatkan benda begini. Dari mana dia bisa punya benda senilai itu? Pasti bukan rombongan mas kawin Zhongzhou. Jujur saja, dari mana kamu dapat pil Kian Kun ini? Ini nih. Lihat wajah bersalahnya itu. Pasti hasil kurian. Kalau benar dicuri, bahaya besar sudah dekat. Membawa Qi dan Luo terlibat. Jelaskan dulu maksudmu. Benda ini sangat berharga. Ini pasti milik tokoh penting kerajaan. Sudah dicuri dan diberikan ke Nyonya tua. Kalau mereka tahu, pasti kita dihukum. Apa yang ibu katakan logis? Bukan. Di Zhongzhou, bagaimana ke Wangting? Kamu tak bisa ke Wangting.
orang besar datang ke Zhongzhou? Ceritakan asal barang ini. Saya tidak mencuri. Selalu bawa ini sejak sebelum Pluo. Sudah 3 tahun di sini, kok baru kini saya lihat. Jika barang ini benar milik Wanyi, asal-usulnya lebih terhormat dari dugaan saya. Sudahlah, bagaimanapun juga Wanyi menyelamatkan hidupku. Tapi tak ada terima kasih. Malah menyusahkan. Tidak pikir panjang begitu. Beruntung Wanyi punya pil ini. Berkat itu nenek bisa selamat. Bukankah itu hadiah terbaik? Pil ini puncak keahlian Huaxia sangat langka. Hari ini, melihatnya, hidupku sempurna, ibu tua. Penerima pil ini mendapat berkah langit. Semoga ucapan tabib suci membawa berkah. Teh umur panjangnya jangan diminum lagi. Kuingat. Jamuan ulang tahun mulai. Ayo duduk. Ayo duduk-duduk. Hahaha. Ayah. Wah, oh. Kamu baik. Tenang saja. Kaki saya agak terkilir. Lihat sampai kapan kamu sombong, Lin Wanyi. Hari ini akan jadi hari ajalmu. Sayang, tadi di pesta ultah makan enak sekali. Perutku penuh. Hanya kamu yang masih selera makan. Hari ini menegangkan tapi selamat. Ya, istrimu memang pembawa hoki. Semua masalah bisa jadi lancar. Sayang, aku lupa ambil dessert yang aku bungkus tadi. Pecandu makan. Tunggu di mobil, aku ambil sebentar. Oke deh. Ngapain kalian? Masih bertanya, kamu tahu jawabannya. Song Mian, kok kamu lagi sih? Tadi di acara itu aku belum bisa bentak-bentak kamu. Tapi sekarang udah beda. Aku emang suka dendam, kalau ada kesempatan pasti balas. Jadi hari ini aku harus bikin kamu menyesal. Pejuang hebat utara suka cari masalah dari belakang. Sama aja kayak pengecut. Oh, memang dari dulu kamu begitu. Dasar penakut bodoh. Mendadak lancar mulutmu. Kalau tidak tahu, kira-kira kau pura-pura bodoh tadi. Dengarkan aku. Suamiku akan segera kembali. Jika tak mau ribut, pergi saja sekarang. Aku sudah nunggu kamu di sini. Tentu saja aku punya cara agar dia tidak bisa pulang sebentar. Kamu memang sudah merancang ini semua. Benar. Dan meskipun dia ada, apa dia bisa apa-apa? Aku peduli karena suka. Tanpa itu, siapa dia dan kamu? Cuma bisa menangis dan lari ke laki-laki. Benar-benar bodoh. Ada juga yang menangis tapi tidak ada bahu pria untuk bersandar. Kalau tidak begitu, kenapa repot-repot datang ke sini cuma untuk ganggu orang lemah seperti aku? Kamu cari mati. Berhenti, Song Mian. Lawan, aku hanya bawa malapetaka. Dan lagi, kamu pasti akan menyesal. Yang menyesal mungkin malah kamu. Kalau takut mati, bilang saja atau bersujud dan minta maaf. Mungkin aku kasih jalan keluar. Aku harus berlutut. Kamu tak layak. Tidak mau berlutut, aku patahkan kakimu. Tahan. Kenapa langsung menyerah? Hanya nasihat untukmu. Ini Hongzhou, meski kau dewa perang utara. Langgar aturan dan serang wilayah lain tetap kena. Tak nyangka, kau yang tolol malah tahu banyak. Tapi sayang, kematian sudah dekat. Apa urusanku dengan Zhongzhou? Lambat laun tetap milik utara. Maksudmu? Sejujurnya, sebagian besar pengaruh Feng Zhou beralih ke utara. Istana Feng Zhou hanya tinggal nama, Zhongzhou akan jatuh ke tangan Ho Utara. Robo, ngapain aku ributin ini sama goblok sepertimu? Aku paham. Sama seperti Yuan Hongye. Semua omong kosong. Berani kau? Siapa kau berani hina Ho Utara? Tampar dia! Sampah, gak mampu bahkan lawan wanita tanpa senjatamu berdua maju bersama-sama. Ini mustahil. Kau yang tolol ternyata bisa bertahan. Selama ini kau pura-pura. Kejutan kecil dariku. Suka gak nih? Makin gak bakal kubiarkan kau lolos hari ini. Mati di sini saja. Berhenti.
Cabut senjata di tanah Zongzhou. Sungguh berani kau. Dewa Perang Zongzhou Huyan Xiulu. Kenapa dia juga ada? Masih berani bikin onar di tanah Zongzhou. Beneran nekat kau. Song Mian menghadap senior. Ini hanya urusan pribadi, mohon dimaafkan. Ini bukan soal pribadi, melainkan perseteruan utara dengan Zongzhou. Senior melebih-lebihkan, saya hanya ingin mengajarinya. Tak perlu sampai begini. Telat menjaga Tuan, mohon ampun Tuan Ku Feng. Bangun, apa maksudmu? Jangan-jangan dia benar Tuan Feng. Lihat dengan saksama. Di waktu begini. Tidak mungkin. Lencana Feng Zhu. Aku hanya berpura-pura bodoh. Tak menyangka kau pengecut dan suka menindas. Sudah kuingatkan. Sudah terlambat menyesal. Serang. Mau apa kalian? 1 pukulan. Agar kau tak jahat lagi, hilangkan ilmumu. Kupikir kepulangan Feng Zhu. Cuma gertakan belaka. Tak menyangka kau pandai sembunyi. Tanpa pura-pura bodoh, takkan bisa jebakmu, Song Mian. Jawab, kenapa dikirim Yuan Hongye? Apa kau di sini mengintai? Hapu. Kembali ke Zongzhou pun takkan berguna. Sumpah besar segera dimulai. Semua keluarga besar di Jiangdu akan patuh pada Ho Utara. Kau hanya Feng Zhu tanpa arti. Jiangdu jantung Zongzhou, semua keluarga besar berbalik ke utara. Ada yang mencurigakan. Siapa yang mulai? Kenapa harus ceritamu? Kau di Zongzhou melanggar aturan, aku berhak menghukummu. Berani kau sentuh aku. Ho Utara takkan biarkanmu lolos. Aku yang akan hentikan dia. Song Mian, kau mungkin mati duluan. Lihatlah. Jenderal muda terhebat di utara. Sayang sekali. Tunggu. Keluarga He. He yang mana? Terkaya Jiangdu. He Yun Xiong. Untunglah nyawamu selamat, tapi belum boleh pergi. Bawa dia pergi. Hari. Wani, aku pulang. Sayang, Tadi terhalang sedikit, pasti kau cemas. tidak apa-apa. Aku rela menunggu. Tentu saja karena menunggu makanan enak. Kau memang pencinta makan. Terima kasih, sayang. Sayang, bisakah kita tinggal lebih lama di Jiangdu? Kenapa? Belum puas jalan-jalan ya? Iya, aku senang adat dan suasana sini. Ingin habiskan waktu lebih lama bersama nenek, takut nenek merasa kesepian. Baiklah, karena jarang kau hormati keluarga. Nikmati dulu hingga puas, baru pulang. Sayang, kau terbaik. Aku beliin kamu kue kecil, yuk. Ayo makan. Ini semua untukmu. Punya pasangan yang mengerti, pasti semua permintaan dituruti. Luo Yunzhou, aku semakin sayang padamu. Ragu apa lagi? Zongzhou sudah 3 tahun tanpa pemimpin. Istana Feng Zhu kondisi buruk. Nanti juga digulingkan. Tapi masuk pihak Markis Utara melampaui batas. Salah apa? Mian-Mian itu keponakan kita. Keluarga sendiri minta lindung, dibilang salah. Ada apa? Lagi ribut soal apa? Minggu depan ada upacara besar di Jiangdu, ritual penyatuan terbesar. Dari bangsawan Jiangdu ke Markis Utara. Masuk pihak Markis Utara. Feng Zhu kan sudah pulang, justru saat begini kabur ke utara, sama saja khianati istana Feng Zhu. Iya, makanya aku belum mantap. Apakah harus tanda tangan atau enggak? Bingung apa? Feng Zhu konon balik, tapi siapa yang lihat? Kupikir mereka hanya panik oleh desas-desus. Sebar hoaks sengaja takuti bangsawan. Bagaimana kalau jika Feng Zhu benar kembali? Hah? Kenapa selalu kamu? Acara sudah selesai. Kamu kok masih betah di sini, pembawa sial? Kami mau jalan-jalan dulu di Jiangdu. Apa asyiknya di sini? Pulang aja biar nggak mengganggu. Apakah kalian melihat Song Mian? Song Mian, bukankah dia pergi bersamamu? Tidak juga. Aku tak tahu kemana dia pergi. Panggilanku tak tersambung. Dia itu pejuang sakti, mana mungkin bisa hilang seperti anak kecil. Lebih baik fokus dulu pada upacara pekan depan. Harus dipimpinnya. Apa?
Song Mian hilang. Kami sudah coba semua cara hubungi pejuang legendaris Song Mian, tapi tetap tidak ketemu. Nyonya muda Luo yang kusuruh Song Mian cari itu Feng Zhu. Ceritakan apa yang kamu tahu tentang Nyonya muda Luo. 3 tahun lalu, Tuan Muda Luo membawanya pulang. Dia cedera parah dan amnesia, akalnya seperti anak kecil. Waktunya sesuai. Pasti dia. Jadi itu sebabnya dia bisa bertahan begitu lama. Ternyata amnesia. Ini peluang emas yang jarang datang bagiku. Yang mulia maksudnya? 3 tahun lalu, dia kabur luka-luka, selalu menggangguku. Sekarang kutemukan lagi. Kali ini tak biarkan ia bangkit lagi. Segera kirim pembunuh ke Zhongzhou. Jangan pakai pasukan kita terlalu mencolok. Siapa yang akan dikirim? Raja Harta Jiangdu, He Yun Xiong. Kenapa harus dia? Bukankah itu kesempatan bukti setia? Berikan kesempatan padanya. Biarkan Lin Wanyi rasakan pahitnya hianat keluarga besar Jiangdu. Sungguh bijaksana, Tuan Ho. Pergilah sendiri ke Jiangdu dengan hadiah besar. Dia pasti tergoda. Baik. Ini semua data keluarga He yang mulia Feng Zhu. Terima kasih. Huyen Si Luo. Kok bisa Lin Wanyi bersamanya? Sayang, kamu mau pergi? Itu apa yang kamu pegang? Ini coklat. Mau coba? Jangan. Aku makan sendiri ya. Sayang, aku ke kamar duluan ya. Kurangi makanan manis ya. Wan Fi, ada rahasia apa dengan saya? Aku suamimu. Kamu boleh cerita apa saja pada saya. Tiada pun. Sayang, kenapa hari ini pelik sangat? Kamu benar-benar tidak ingat masa lalumu. Sama sekali tak ingat. Tapi tadi saya melihatmu bertemu dengan Komandan Huyan. Kenapa kalian berdua saja? Saya sedang turun jalan kaki, kebetulan ketemu. Dia tidak memberimu apa-apa. Vies. Ponsel biasa. Dia kata jika ada masalah, saya bebas hubungi dia bila-bila. Sebagai istri Luo, saya juga dilindungi Feng Zhu. Semoga dugaan burukku keliru. Sayang. Temani aku nonton kartun ya. Nanti, aku pergi dulu, terserah kamu. Baik. Dia kan cewek polos yang tidak pintar. Mana mungkin dia sama dengan Feng Zhongzhou? Pasti karena kurang istirahat, jadi kepikiran hal-hal yang tidak-tidak. Siapa ini? Lepaskan saya. Suami, ada apa di tempatmu? Sudah ketemu orangnya belum? Sumber daya yang ada sudah kami gunakan. Belum ada kabar dari Luo Xiao. Saya duga seseorang sengaja menutupi ini. Keluarga besar Jiangdu membelot ke utara. Feng Zhu akan dilemahkan dulu. Putuskan semua koneksi mereka agar kita tidak terpojok. Kalau begitu, penculik Luo Xiao mungkin juga ingin menyerang Anda. Begitu. Soal lamaran dari Feng Zhu. Berita telah tersebar di mana-mana. Benar-benar tak kenal takut. Kira-kira aku takut pada mereka? Suami, kamu ya? Suamimu ditawan jika ingin selamat datang sendiri. Siapa kamu? Kenapa menculikku? Keluarga He tidak perlu banyak alasan. Keluarga He? Terkaya di Jiangdu, kamu He Tianhong? Pintar sekali. Coba tebak lagi, kenapa kamu diculik? Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Aku rasa aku tak pernah melukai kalian. Kamu tak bersalah padaku, tapi kau lukai seseorang. Orang penting. Ho wilayah utara.
Konon Tuan Feng Zhongzhou adalah teman lama Hou. Jangan-jangan karena lamaran keluarga Feng. Benar sekali. Tapi yang membuatku bingung adalah Tuan Feng ahli bela diri, mana mungkin tertarik pada tampangmu saja. Iya. Kalian salah paham, aku tak ada hubungan dengan Tuan Feng. Lepaskan aku sekarang. Baiklah, pergilah. Seriusan pergi? Lihat. Kalau aku lepaskan, mereka tak setuju. Markis Utara ingin kau tewas, takkan selamat. Oh. Sepatuku kotor, jilat sampai bersih, nanti bisa cepat-cepat kubunuh. Penjahat! Bebaskan suamiku! Lihat, istri bodohmu datang menyelamatkanmu. Wanyi, kenapa kau ada di sini? Sayang, ada orang nelpon bilang kau diculik, jadi aku langsung ke sini. Dia suruh kau datang, kau langsung datang. Bodohnya. Tapi aku cuma sama kamu. Kau tak bisa selamatkan aku dan membahayakan diri. Pergi ya. Udah datang, ngapain kabur? He Tianhong, kalau ada urusan denganku, jangan ganggu dia. Kau merasa penting ya? Dia yang lebih penting. Tapi kalian akan mati juga. He Tianhong, brengsek. Tidak sopan. Siapa izinkan kau bicara? Penjahat, jangan sentuh suamiku. Ekspresi bodoh yang khas. Ini penguasa angin Zhongzhou dulu. Tapi, meski begitu, tetap memikat. Jangan sentuh aku. Rencana Markis Utara semula membunuhnya di depanmu. Tapi sekarang rencana berubah. Aku tambah satu babak. Mau lepas? Sebelum mati, kalian akan merasakan penderitaan lebih. Di depanmu, aku hina dia, lalu bunuhmu di depannya. He Tianhong, anjing keparat. Teriak saja. Lebih keras, lebih senang. Istrimu di bawahku, rasa sakit ya. He Tianhong, mati buruk bagimu. Berani lawan aku. Wanyi, kabur. Aku suruh diam. Ganggu. Kalau ganggu, lanjutkan terserah. Kau gila. Aku suka teriakannya. Maaf Tuan Muda, cuma hal kecil. Dia di bawahku, apapun bisa kulakukan. Ah, iya. Sayangnya kau tak punya kemampuan. Tuan Muda, ogah. Babi gila, berani-beraninya. Nyawa habis. Kau tahu aku Raja Feng. Berani tantang Feng Zhu. Kau cari kematian. Kuda liar. Aku suka menjinakkannya. Aku tak peduli kau Feng Zhu atau bukan. Cukup kau mati, hadiah tetap milikku. Sayang wajah dan tubuhmu yang cantik. Manusia hina. Kalian berdua, bunuh dia. Aku sudah tamat. Ayo kalian berdua. Bagus. Kalian berani tantang aku. Hanya mimpi. Aku hanya pura-pura bertindak tadi. Sungguh kira kamu hebat. Cara dapat ilmumu. Siapa sebenarnya? Aku Feng Zhu sejati. Jika gagal membunuhku hari ini, keluarga He akan binasa total. Ingin mati? Aku kabulkan. Kah kamu? Penjahat licik. Mati sajalah. Dengan ilmumu biasa, berani tantang aku. Lebih tinggi dari Xiu Luo. Benar-benar Feng Zhu. Aku tunjukkan sesuatu yang lebih seru. Anakku, berhentilah. Pasukan Feng Zhu gerebek keluarga He. Ayah, Kamu culik suamiku, aku culik ayahmu. adil bukan? Kumohon bebaskan keluargaku. Kumohon bebaskan keluargaku. Tadi kamu tidak merasa hebat, merasa perkasa. Perkosa lalu bunuh. Tuan He hobi bermain, biar ku datangkan beberapa orang. Untuk mainkan semua wanita di keluargamu. Bagaimana? Jangan. Tolong, jangan biarkan kami mati. Jawab jujur pertanyaanku, lalu aku lepaskan. Silakan katakan. Apa yang dia janjikan Yuan Hongye kepadamu? Kalian berkhianat di Zhongzhou dan berani incarku. Markis Utara berjanji. Beri keluargaku posisi terhormat. Jadikan aku Dewa Perang Utara. Kupikir hadiah sebesar apa? Janji manis tanpa bukti? Kau percaya?
Kamu memang tolo. Benar. Tuanku Feng, nasihatmu tepat sekali. Lepaskan aku. Nyawamu ku selamatkan. Boleh, tapi kau sudah berani menyakiti hamba. Tuanku Feng, Tuanku Feng. kau pikir bisa menahan hamba? Bangun sayang. Kamu. Sayang, kau sadar? Wanyi, kau baik. Aku tidak apa-apa. Kamu yang tidur seharian. Dasar pemalas. Kau sampai terluka. Orang jahat itu, aku hancurkan dia. Suamiku, jangan gegabah. He Tianhong sudah tak berdaya. Tidak perlu dicari lagi. Nasib keluarga He. Keluarga He juga telah menerima apa yang pantas. Apa yang sebenarnya terjadi setelah aku pingsan? Ternyata, selamat berkat Dewa Perang Huyan. Yang mulia Huyan. Dialah pelakunya. He Tianhong hampir serang aku, lalu dia muncul. Tapi kenapa dia bisa ada di tempat sepi seperti itu? Dia kan pernah memberiku ponsel dulu. Aku panik begitu dengar kamu diculik. Aku telepon dia sebelum berangkat. Dia datang khusus menyelamatkan kita. Jadi begitu ya. Wan Yi benar-benar cerdas. Masih bisa tersenyum. Situasi waktu itu benar-benar menakutkan. Untung saja kamu ada. Nyawaku pasti hilang tanpa dirimu. Aduh, kamu suamiku. Aku tak akan biarkan apapun terjadi padamu. Sayangku, jangan ambil risiko lagi demi aku. Aku baru bisa tenang kalau kamu selamat. Aku juga sama seperti itu. Aku takkan lupa hari-harimu yang rela melindungiku mati-matian. Selama aku masih ada, takkan ku biarkan kamu tersakiti lagi. Apa kabar di Jiangdu? Saya baru saja turun dari pesawat dan tidak bisa menemukannya. Posisi Dewa Perang Song Mian tak diketahui, telepon He tak tersambung. Jangan buruk sangka. Mungkin. Siapkan kejutan untukmu. Kejutan? Apa jenisnya? Selama acara itu belum dibatalkan, semua masih aman. Anda benar, upacara Jiaoan. Bukan Song Mian, apalagi He Yun Xiong. Itulah aku. Hao Zuying, selama Anda ada, siapapun tak hadir acara tetap jalan. Upacara tinggal beberapa jam lagi. Aku harus ganti baju. Pemilik baru keluarga besar Jiangdu harus tampil terbaik. Yun Zhou, dalam acara sebesar ini, untuk apa bawa orang pembawa sial itu? Belum pernah lihat acara sebesar ini, aku pengen ikutan. Harap kau bisa menjaganya. Upacara penyerahan hari ini, Ho Utara hadir sendiri. Kalau sampai terjadi masalah, kita semua akan kena dampak. Betul juga. Satu orang bodoh tidak takut mati, kami masih ingin hidup. Ada obat yang bisa dia minum biar tidak marah nanti. Paman sayang, cukup. Kalian atur diri dulu, kita masuk duluan ya. Ayo pergi. Suamiku, perutku mulai sakit. Kamu masuk duluan saja. Cepat ya, jangan sembarangan pergi. Datangkan orangnya. Pertunjukan segera dimulai. Kalian sudah datang. Laoki, kamu datang pas. Kesepakatan bergabung dengan Utara tinggal kamu yang belum tanda tangan. Suamiku, penyerahan diri untung saja. Kamu harus tanda tangan. Tunggu dulu, pasti ada yang mencurigakan. Mana ada kejanggalan, kamu sendiri terima upah dari Quilfeng. Rezeki nomplok turun pada kita. Kamu masih tidak izinkan. Anak kecil kurang ajar. Jangan egois. Itu bukan maksudku. Oke. Santai dulu. Aku pasti tanda tangan nanti. Tuan Ho belum datang? Apa perlu buru-buru? Lebih baik ini. Utusan dari Beijing tiba. Utusan Utara, tuanku tiba di Jiangdu. Terima kasih atas kehadiran di upacara damai hari ini. Namun kuingat ada yang tak terundang. Utusan Utara.
Ini keponakan keluarga Ki, kuajak hadir hari ini. Aturannya jelas. Orang luar dilarang masuk. Keluarga Ki juga bukan pengecualian. Aduh, Anda belum tahu. Aku bibi kandung Song Mian. Kenal warrior Song Mian? Justru dia prajurit wanita termuda di utara. Song Mian lalai tugas dan hilang. Tuanku Utara akan ambil tindakan. Jika benar-benar bibinya, harap katakan keberadaannya agar tuanku menyikapinya. Aduh, anak sial itu, aku juga tak tahu kemana perginya. Undangan tidak larang keluarga ikut. Mengapa tuan utusan begitu membidikku? Kau harus paham, upacara damai ini untuk Tuanku Utara. Tuan Muda Luo pernah dilamar oleh rumah Fengzu. Kursi ini bukan milikmu. Harap Tuan Luo keluar. Jangan berlebihan. Aku tak boleh ada di sini. Siapa tahu kau malah memberi kabar ke rumah Fengzu jika informasi bocor. Semua hadirin akan jadi mata tertancap duri bagi mereka. Betul, usir dia. Luarkan saja. Tak diterima di sini. Kasih hormat pada keluarga Ki. Jika kau ingin membela dia, maka keluarlah. Jangan ganggu suamiku, kalian semua jahat. Jangan kalian ganggu suamiku. Nona Phoenix Zongso, dia ternyata masih hidup. Ya, istri Tola Luo Xiao itu bukan? Kenapa dia juga dibawa? Dapat wanita gila ini dari mana? Masih seperti anak 3 tahun, melempar Diam kalian semua. Keluarkan si gila kecil itu. Di acara besar begini, kalau terus ribut-ribut, saya patahkan kaki mereka berdua. Yang mulia, mohon tenang. Ini karena saya kurang disiplin. Saya pasti akan mendidik. Kalau menurutmu itu salahmu, hancurkan saja keluarga Ki juga. Jangan sampai itu, yang mulia. Keluarga Ki setia pada keluarga Markis Utara. Lihatlah. Perjanjian ini sudah kutanda tangani sejak lama. Menunggu kedatangan Anda. Kami siap bergabung dan melayani sepenuh hati. Ini baru lumayan. Mau ngapain kamu? Cepat, Wanyi. Serahkan perjanjian itu pada yang... Sayang, ini apa sih? Aku bahkan gak ngerti satu kata pun. Ini dokumen gabungan. Mereka semua ingin masuk ke keluarga Mark. Jadi mereka semua pengkhianat. Yunzo, cepat ambil itu darinya. Kalau kalian mau mati, mati sendiri. Jangan seret keluarga Ki kami. Penting banget. Jika benar-benar diinginkan. Wah, turun salju. Astaga. Perjanjian bersama yang kita tanda tangani. Celaka, semuanya hancur. Perempuan gila ini sungguh bikin sial. Kau bintang sial yang memicu keributan besar, tahu nggak sih? Memang benar dia gila. Bukan hanya keluarga bangsawan utara, tapi juga semua marga terpandang Jiangdu. Kan sudah ku bilang. Aku bilang jangan bawa dia. Kalian tak percaya. Lebih baik dikasih obat biar tertidur di rumah saja. Jadi nggak bikin keributan besar begini. Mohon maaf semuanya. Istri saya agak kurang waras. Mohon jangan diambil hati. Kami mohon maaf. Mau bayar bagaimana? Nyawakah? Kalian cuma berani karena lindungan Fengzu main seenak hati. Kalian benar-benar perusuh. Benar aku pengganggu. Lalu kalian siapa? Yunju, bawa dia pergi, cepat. Wanyi, pulang saja. Tidak usah ikut ribut. Tidak. Aku marah, jadi aku tidak mau pulang. Para hadirin, buat apa ribut sama orang goblok? Cuma kontrak biasa kok. Ada cadangan, cukup tanda tangan lagi. Bagus. Kita tanda tangan lagi. Wah, uang Ang. Ada uang baru nih. Aku ingin tanda tangan. Kita buat perjanjian baru dengan satu syarat tambahan. Pasal apa itu? Jika tak mundur, berarti terima konsekuensi. Seluruh keluarga besar Jiangdu harus bersatu lumpuhkan Luo. Lindungan Fengzu apa artinya? Keluarga Li tanda tangan dulu. Hancurkan Lu. Beijing Ho adalah jalan terbaik. Keluarga Wang setuju. Keluarga Jin sepakat. Bersama kita lumpuhkan Lu. Lihat sendiri. Ini semua gara-gara kamu bawa orang tolol itu. Semua pada kesal. Dia pembawa sial. Kamu harusnya ikuti saran aku. Ceraikan saja dia. Aku sudah bilang dari awal ketemu dia. Salah pilih istri, hina seumur hidup, lihat perjanjian batal. Kini kita tantang Beijing Ho. Bagaimana kita tetap eksis di Jiangdu? Apakah ketua keluarga Ki setuju tanda tangan perjanjian? Gabung keluarga besar lain, putuskan nasib keluarga Luo. Sayang. Paman itu keluarga juga. Dia pasti takkan bersekongkol dengan orang luar melawan. Kalian berdua tutup mulut, cepat berlutut minta maaf di depan utusan. Berlutut, siapa dia sampai harus kita hormati? Dia juga tidak pernah hormat pada kita. Wanyi, kamu benar. Kami takkan tunduk. Fengzu telah berjasa, kami tak boleh mengkhianati beliau. Maksudmu,
Kau suruh aku berlutut padamu. Ternyata kau mimpi jadi putri sampai buta mata hati, berani memintaku. Utusan mulia, Orang bilang istri keluarga Luo tolo. Ternyata benar hari ini malu-maluin diri di tempat umum. Jadi bahan ejekan Zongzhou nanti. Yang mulia, istriku kurang ajar, tapi saya yang tanggung jawab. bisa kau tanggung? Hari ini aku habiskan keluarga Luo biar kau tahu mengganggu kekuatan utara. Kau jadikan keluarga ancaman, sungguh hina. Atasan tak lurus, bawahan pasti bengkok. Markis mereka saja manusia rendah, apa yang bisa baik dari mereka? Lin Wanyi, kau berani menghina Markis Utara? Menghina? Kalau ketemu, kupukul saja. Feng Zhu mendukungku, apa daya kalian? Aku mau lihat dulu, bisakah istana Feng Zhu Zongzhou melindunginya? Apakah mampu melindungi? Selamat pulang. Berani juga kalian kemari? Seperti belalang henti kereta, sombong. Belalangnya di mana? Aku hanya melihat kecok. Kalau itu monyet utara, sembunyi di belakangku, diam saja. Yang mulia, Anda datang tepat. Doa ini ganggu upacara besar Anda. Silakan bertindak. Hukum mereka, si amnesia tolol itu. Lelaki lemah penggantung wanita, kalian benar-benar pasangan sempurna. Aku ingin kalian tetap di sini sebagai tontonan. Yang terhormat, izinkan mereka tinggal. Feng Zhu Zongzhou yang dulu perkasa, kini malah tampak seperti orang gila. Semua orang harus lihat ini. Yang mulia, bagaimana bisa ini disebut Feng Zhu? Mengsu juga ada di sini. Bukankah dia hilang 3 tahun lebih? Dia ialah Feng Zhu kalian Zongzhou. Seorang tolol sejati. Sayang, dia bilang aku Feng Zhu. Menurutmu aku mirip Feng Zhu? Bagaimana mungkin dia Feng Zhu? Jika benar Feng Zhu, Zongzhou tak punya harapan lagi. Yang mulia, apakah Anda salah paham? Istri saya hanyalah orang biasa, bahkan agak bodoh. Tak ada hubungan dengan Feng Zhu. Coba pikirkan. Bukan Feng Zhu, keluargamu Luo. Apa yang membuatmu layak mendapat lamaran istana Feng Zhu sebab mereka tahu tentangnya. Sayangnya, dia jadi tidak waras, jadi inilah hadiah istimewa untukmu. Merawatnya hingga akhir hayat. Istasiku, benar Feng Zhu. Akulah Feng Zhu. Aku, maksudmu Feng Zhu. Benarkah aku Feng Zhu? Aku kenal meski jadi abu. Dulunya orang yang kau sayang. 3 tahun lalu kabur terluka, tak ada kabar. Namun kini kau kembali muncul. Takdir sulit ditolak. Aku ingat padamu. Kamu ingat aku? Beruang bawal. Oke deh. Feng Zhu Zongzhou Agung. Sekarang kau jadi tampak lucu, tapi dulu juga sama. Dikhianati orang dekat tak menyadarinya, malah mencinta. Berani kau sentuh. Sayang, Aku hancurkan anjing itu. Dia berani pukul Lord Utara. Ini tidak mungkin. Gila benar dia ini. Kalau dia benar Feng Zhu, dengan sifatnya yang tidak waras saja sulit bertahan. Semoga kita tidak terseret. Yang mulia penguasa, istriku tak sopan, hukumlah. Hukumlah aku saja. Feng Zhu Tiongzhou legendaris. Ditampol cinta, sampai jadi gila, ada juga pria yang rela mati untukmu. Aku kabulkan. jangan dekati suamiku. Phoenix membayangi, masih punya tenaga. Mungkin kita keliru menilai. Dia benar-benar Feng Zhu Tiongzhou. Mustahil. Aku pernah mencela dia berkali-kali. Kalau benar Feng Zhu, habislah riwayatku. Kau gagal pura-pura tenang? Apa katamu? Rupanya selama ini dia berpura-pura. Sebab kamu sudah tahu, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Benar, aku dulu Feng Zhu Zongzhou 3 tahun lalu. Yuan Hongye mengkhianatiku. Hingga berujung seperti ini. Tak disangka Feng Zhu pun bisa dikhianati kekasih sendiri. Hou Beijing kini berjaya. Nasibnya menyedihkan, tragi. Istasiku, benar-benar Feng Zhu. Maaf sayang, aku tak bermaksud menyembunyikannya. Bukan salahmu, aku sempat menduga, hanya saja tak mau menerimanya. Sejak jadi istri keluarga Luo selama 3 tahun, kamu sangat mencintaiku. Aku tak memberitahumu agar kau selamat. Kini ada yang ingin lukaimu. Aku tak bisa membiarkan. Aku tak bisa tinggal diam. Sungguh pasangan setia, Lin Wanyi. Aku kira kau tak tertarik pada pria lagi. Ternyata kau sudah menikah. Ini bukan urusanku.
aku membencimu. Aku benci khianatmu. Aku benci kau telah membantai pasukan Zhongzhou, Yuan Hongye. Hari ini semua dendam kita selesai. Sesuai harapanku. Di sini dan sekarang, akulah yang akan mengakhiri nyawa kalian. Selama aku masih hidup, berani saja sentuh dia. Melepaskanmu dulu adalah kesalahanku. Sekarang, kau takkan selamat dari sini. Saat ini, bangsawan Jiangdu semua mendukungku. Diperkuat pasukan utara. Meski kau Feng Zhu, kau takkan bisa lari. Ada hal yang tak kunjung jelas. 3 tahun lalu, segala cara kau gunakan demi mendekatiku, hendak mencabut nyawaku. Pasti ada yang membantumu. Ya, aku didukung oleh tokoh besar. Karena kamulah penghalang jalan kami. Siapa lawanku? Perdana Menteri, Guru Wei. Astaga, Taishi pun datang. Pemandangan langka seumur hidup. Wei Taishi itu orang kepercayaan raja, jabatannya sangat tinggi. Feng Zhu akan menyesal hari ini. Ayah angkat, Feng Zhu sudah ditahan menunggu perintahmu. Siap. Guru Wei, semoga baik. Jadi kaulah pelindungnya. Nah, sekarang kau bisa mati tenang, ya. Berlututlah dan mohon ampun, mungkin ku biar kau utuh. 3 tahun lalu, andai kau gugur di utara, akan kulaporkan pada raja. Kuberi pemakaman megah, tapi kini hanya tunggu ajal. Veteran perang dengan banyak jasa, aku tak takut mati. Ada satu pertanyaan saja. Untuk Guru Wei. Akan kujawab. Aku akan membiarkanmu mati. 3 tahun lalu, Yuan Hongye khianati aku, itu pasti kau yang atur, benar kan? Sekarang dia berani memberontak di utara, pasti juga karena ulahmu. Tuan Feng, kau cerdas. Betul. Semua hasil rancanganku. Anda tokoh pendiri negara, kenapa lakukan ini? Raja asyik dengan ramuan obat, lalai mengurus negara. Aku sudah lama idamkan ini, hanya kau yang menghalangi jalanku. Kaulah penghalang terbesarku. Mata, kau kirim Yuan Hongye dekati aku, membuatku sayang padanya. Jadi titik lemahku. Gadis kecil, matamu tajam sekali. 3 tahun kau tiada. Aku telah menguasai Zhongzhou. Pengkhianatan bangsawan Jiangdu hanya awal, segera berubah. Seluruh Dongzhou, semua akan takluk padaku. Kau tarik dukungan Zhongzhou untuk lemahkan kekuatanku sebagai Feng Zhu. Benar. Untuk itulah upacara hari ini. Sayang, tipumu kurang hebat. Dulu pun aku sudah tahu. Datangkan mereka. Maju. Ini kan Hecai dari Jiangdu. Mereka berdua yang harusnya jadi penyelenggara acara ini, tak heran tidak muncul. Tuanku, tolong, diam! Aku juga heran kenapa mereka menghilang. Rupanya ulahmu. Kau kirim Song Mian ke Zhongzhou menipuku, lalu suruh He membunuhku dan Yun Zhou. Meskipun kau punya banyak pasukan, pada dasarnya tetap saja kau takut padaku. Aku Hou Beijing, setara denganmu, mengapa harus takut padamu? Sejajar. Siapa bilang? Hou di utara, Zhu di Zhongzhou. Aku di sini untuk kendalikan kalian para penguasa. Kalau tidak, kenapa Taishi takut padaku? Walau kau tahan Song Mian dan He Yun Xiong, semua sudah kacau. Takkan mampu guncang keadaan. Bebaskan mereka. Maksudmu apa? Jadi kau menyerah? Kira-kira aku bodoh sampai jadikan mereka senjata terakhir. Keluarga He atau Li sama saja. Kumpulkan semua keluarga besar sekalipun. Zhongzhou tetap kuasai. Di bawah kuasaku, kau hanyalah orang sekarat. Nyali dari mana? Tahukah kau selama 3 tahun ini, kenapa keluarga besar itu makin susah hidupnya di Zhongzhou? Semua karena ekonomi Zhongzhou. Tanpa izinku, tidak ada yang bisa nikmati sumber daya itu. Ayah angkat, benarkah demikian? Benar pun. Kau hanya pegang Zhongzhou, 4 wilayah utama telah kukuasai. Semua di bawah kendaliku. Muridku bahkan di istana, seluruh negeri di telapakku. Ternyata selama ini, Tuan Wei telah berusaha keras. Segalanya telah usai. Serahkan saja Zhongzhou padaku. Bergabunglah, kau pintar. Hidup atau mati, pilihannya di tanganmu. Sayang sekali, harapan Tuan Wei akan sia-sia. Nona kecil,
lakukan sesuatu. Jangan keras kepala, tunduk padaku, jadikanmu anak angkat. Dan kau tetap bisa mengatur Zongzhou sebagai anak angkatku. Mustahil, jangan bantah. Kalau aku terima, mereka pasti malu. Setelah menyerangku. Sekarang malah panggil aku kakak. Tapi tenang saja. Aku tak rebut, bukan tipe akui penjahat sebagai ayah. Jangan kepala batu. Apakah Master kecil Zongzhou sepertimu berani tantang aku? Bagaimana jika aku benar mau? Mari lihat seberapa hebatmu berani bicara besar begitu. Kamu tahu aku Tuan Phoenix, tapi tak tahu kenapa. Tak tahu alasannya. Karena prestasi perang. Ada apa untuk dibanggakan? Sejak zaman kuno, saya hanya bisa menyegel saya. Tapi karena aku putri tunggal raja sekarang, satu-satunya putri Xia. Ini perintah raja. Tuan Feng ternyata putri Daxia. Lambang kerajaan juga sudah muncul. Melihat lambang seperti melihat raja sendiri. Pantas saja dia pakai pil Kian Kun punya raja. Putri raja asli. Mustahil, tidak mungkin. Anak baik saya bukan Tuan Phoenix, jadi putri. Wah, Unzhou. Keluarga Luo sangat beruntung kamu jadi menantu raja. Wani, masih ada berapa rahasiamu? Guru pelindung negara di mana? Hormat putri. Hanya patuh pada raja. Guru pelindung negara yang lawan 1000, kenapa di sini? Saat ingatanku kembali, segera hubungi raja. Aku telah laporkan semua yang kualami. Aku pura-pura diam selama ini hanya untuk menangkapmu. Rencana seumur hidupku tak menyangka gagal total. Satu langkah salah, semua hancur di tangan gadis kecil. Aku tidak terima. Berhenti melawan, kamu tahu kekuatannya. Kau pasti tahu, bahkan aku pun tak mampu lawan mereka. Putri, silakan perintahkan. Grand Preceptor Wei Fuzi, menyalahgunakan jabatan dan makar tidak termaafkan. Yuan Hongye dari utara durhaka dan sebut musuh sebagai ayah. Tangkap mereka semua, bawa ke istana pangeran. Lepaskan aku. Jangan mendekat. Hormat sambut kepulangan Feng Zhu. Bangkitlah. Siapa tadi yang lari ke utara? Kalian yang hancurkan Luo, tanggung sendiri di tanah asal kita. Tidak ada yang hina seperti Yang mulia Feng Zhu. Tolonglah, ampuni saya. Jangan pura-pura tidak paham. Nyaha. Segera Enya. Kamu juga pulang saja. Tadi kamu terkejut ya? Seperti mimpi yang nyata. Terasa tak nyata. Putri Raja hanya rakyat biasa. Tidak layak untukmu. Jangan bicara begitu. Istrimu Luo Yunzhou. Selamanya Lin Wanyi, sampai mati tetap dia. Itu janjimu dulu. Aku yang bilang. Jadi, apapun kedudukanku, aku tetap istrimu. Anak manismu yang dikasihi.